Titian kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti, kini bak arus sungai yang semakin deras. Semakin dalam mengulik reaksi Rizky Bilar dan pihak keluarganya. Yang kini berubah 180 derajat dari yang semula hanya diam, kini menyanggah sederet tudingan miris tentang Rizky Bilar yang selama ini ramai menghujam. Ia ramai menjadi bulan-bulanan dibully netizen di sosial media. Kini Ade Afril, pengacara Bilar, bahkan mengutas bahwa Bilar tidak menyesal karena merasa tidak bersalah, sehingga tidak perlu melakukan permintaan maaf secara publik. Lalu kenapa nggak minta maaf aja? Harus kita foto-foto. Ucapan minta maaf itu harus kita foto-foto. Ucapan minta maaf itu nggak ada. Dia nggak menyesali karena dia ini nggak bersalah. Dia bilang, kenapa nggak bersalah? Udah damai sama istrinya. Dia nggak menyesali karena dia ini nggak bersalah. Dia bilang, kenapa nggak bersalah? Udah damai sama istrinya. Lalu kalau dia sudah damai sama istrinya, kenapa dia harus minta maaf sama polisi? Istrinya menyuruh kau minta maaf dulu sama kakak, minta maaf dulu sama polisi. Ya Bilar mana mau, saya salah apa? Bilar mana mau, saya salah apa? Pengacara Bilar bilang bahwa tidak ada tindakan KDRT, kekerasan atau apapun itu, ya, pada Lesti Kejora. Nah, sekarang ada visum, mungkin juga nanti disertakan dengan CCTV, ada keterangan polisi dan ada keterangan laporan polisi dan sebagainya. Dan ada saksi-saksi yang melihatnya. Kok berani ya pengacara mengatakan itu ya? Katanya Bilar lagi stres dan tertekan. Kalau orang lagi stres dan tertekan, jangan dianggap serius perkataannya, dan itu pasti ngaco. Kalau orang lagi stres dan tertekan, jangan dianggap serius perkataannya, dan itu pasti ngaco. Tapi kamu mengabaikan norma-norma kemanusiaan, ya, karena ada orang yang teraniaya dan ada orang yang trauma di balik kasusnya klien. Dan seolah tak cukup tim pengacara saja, Izhar Wilendra, ayah angkat Rizky Bilar pun turut angkat bicara kepada tim Silet terhadap tudingan netizen. Hingga berangkat dari Medan ke Jakarta hanya untuk mengungkap kepada awak media betapa Lesti dan Bilar telah berdamai. Buktinya, Izhar mengungkap bahwa Bilar yang sempat menjenguk Lesti di rumah sakit bahkan menyuapi Lesti. Sebuah cerita yang 180 derajat berbanding terbalik dari pernyataan sikap pihak Polda Metro Jaya yang justru mengungkap bahwa Lesti trauma hingga pasca pulang dari rumah sakit tak mau lagi tinggal satu atap dengan Bilar karena ketakutan. Tentu saja tanda tanya pun mencuat. Mengapa pernyataan pihak kepolisian begitu kontras dengan pernyataan sikap keluarga Bilar? Benarkah pihak keluarga Bilar sengaja melakukan pembenaran? Karena Bilar terlanjur babak belur dihajar hujatan netizen. untuk menjenguknya benar. Kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini izinkan saya simpen dulu. Cukup saya, Lesti dan Bilar yang tahu. Cukup saya, Lesti dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Karena hingga saat ini, ya saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada saudara Muhammad Rizky, sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya, yang mereka tidak berani melepas saudara Lesti Kejora. Tapi masalah kebenaran isi laporannya itu saya nggak ikut campur, kita serahkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya sampai setuntas-tuntasnya, mengungkapkan kebenarannya. Jadi saya tidak berani berkomentar untuk urusan yang di kepolisian. Apapun itu nanti ada BAP dari yang melapor, ada BAP dari yang terlapor,
Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian dapat mengungkapkan kebenarannya. Namun momen Bilar menjenguk Lesti saat dirawat di rumah sakit akibat dugaan KDRT menguntai serangkaian cerita janggal. Pasalnya, meski mengaku Bilar dan Lesti telah mesra karena diwarnai drama Lesti disuapi makanan, tapi pihak Rizky Bilar juga mengungkap ada upaya menghalang-halangi dari pihak pengacara Lesti agar Bilar tidak bisa bertemu dengan Lesti di rumah sakit. Benarkah? Sekarang sudah keluar dari rumah sakit Bunda Menteng. Sekarang berada di suatu tempat yang jelas tidak di rumahnya, ya, yang bersangkutan korban saudari Lesti Kejora trauma dan takut terhadap saudara Muhammad Rizky. Saudari Lesti Kejora trauma dan takut terhadap saudara Muhammad Rizky. 5 tahun kan bisa ditahan ya, tergantung setelah diperiksa nanti apakah penyidik akan menahan atau bagaimana, itu nanti kewenangan penyidik. Dan mengejutkan, momen mesra Rizky Bilar menyuapi Lesti di rumah sakit pun kini digadang-gadang pihak Rizky Bilar menjadi tonggak momen perdamaian antara Lesti dengan Rizky Bilar pasca pertengkaran yang berujung pelaporan dugaan KDRT. Lantaran itulah pihak Bilar pun tak menyangka jika Lesti justru tak langsung mencabut laporannya di Polres Jakarta Selatan, melainkan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Satu kali dia besuk rumah sakit dan mereka tuh peluk-pelukan, suap-suapan lagi. Bukan Rizky ternyata yang menyuap si Lesti. Lesti juga nyuap dia, mereka peluk-pelukan. Mesra-mesraan. Lesti juga nyuap dia, mereka peluk-pelukan. Mesra-mesraan. Setahu saya sampai tadi malam lancar, maka saya heran. Kenapa Lesti terus tetap bertahan? Harusnya Lesti cabut aja laporan selesai damai. Ini kan masalah delik aduan. Cukup dia mencabut laporan selesai sudah. Mereka ketemu. Sebelum berangkat ke umroh ketemu juga. Bahkan video call, cuma yang kita herankan kenapa Lesti tidak mencabut laporan selesai. Harusnya dia cabut laporan sebelum dia berangkat umroh. Tapi harapan itu tidak terjadi. Ya itu kan memang hak, boleh saja pengacara berbicara seperti itu. Karena namanya juga dia pengacaranya terlapor ya, pasti membela kliennya kan begitu kan. Tetapi kan kita penyidik bekerja berdasarkan fakta hukum yang ada. Di antaranya keterangan visum tadi yang menyatakan bahwa terjadi kekerasan terhadap korban ya, dengan beberapa bagian tubuhnya terluka yang dilakukan oleh terlapor. Kecewa dengan sikap Lesti yang tak lantas mencabut laporan polisinya. Tapi kini pihak Rizky Bilar pun mengaku sudah siap menghadapi pemanggilan kedua pihak Polres Jakarta Selatan. Pasalnya, kondisi Bilar yang semula dikatakan mengalami sakit secara psikis hingga tak bisa makan dan hanya mengkonsumsi mie instan, kini dikabarkan sang pengacara telah sembuh dan siap menjalani pemeriksaan kepolisian pada tanggal 13 Oktober nanti. Keterangannya jelas, Mbak. Jadi setiap kita mengundang atau memanggil dari saudara kita R, ya, itu pasti kita minta keterangan yang jelas kenapa tidak hadir. Tapi jelas kalau kita di kepolisian 2 kali tidak hadir, 3 kali kita wajib untuk menjemput. Uniknya, sakit psikis Bilar yang kini sembuh hingga siap memenuhi panggilan kedua Polres Jakarta Selatan setelah mangkir itu pun mengundang teka-teki baru. Ia mengaku tak muncul karena terserang secara psikis dan sakit. Bagaimana dalam hitungan minggu, Rizky Bilar bisa cepat pulih dari sakit psikis dan siap mental menghadapi kasus dugaan KDRT yang membelitnya. Netizen pun kian dibuat heboh ketika tim pengacara Bilar mengaku Bilar mengalami sakit secara psikis. Bapak anak satu itu justru mampu membalas komentar julid netizen di sosial media, menjulangkan tanya. Benarkah penderita sakit secara psikis
memiliki kapasitas mental untuk membalas komentar netizen di sosial media dan lalu dengan cepat menghapusnya. Alah pansos kau, kayak tahu kejadian sebenarnya aja kau. Dulu aku dekat Esti, kau larang-larang. Kau bilang gak level aku. Tulisan yang beredar atas nama akun Rizky Bilar. Kayaknya dia mentalnya down semua jadinya. Apa yang dia lakukan, apapun yang dibicarakan pasti dia nggak salah terus oleh netizen. Nah, tapi fakta akan menunjukkan kebenaran. Kalau fisik mungkin cepat sembuh ya kan, tapi ya psikis traumanya itu yang mungkin kita harus jaga dia gitu supaya bisa menghilangkan trauma. Saya yakin itu nggak cepet ya, itu butuh waktu gitu. Itu sih yang kita takutin. Mama yakin Dede pasti kuat, pasti bisa, karena banyak banget yang sayang sama dia, banyak yang mendoain dia. Insya Allah semuanya bisa berjalan. Cepet doain aja. Insya Allah ku jaga kehormatanku menjadi. Kesiapan Rizky Bilar untuk menjalani proses sidik kepolisian atas pelaporan kasus KDRT Lesti pun kian mencuatkan teka-teki ketika pihak Bilar meminta perlindungan dari Kapolri hingga Presiden. Ada apa dengan Rizky Bilar dan pihaknya? Baru menyandang status saksi dan belum resmi dinyatakan sebagai tersangka. Tapi mengapa pihak Bilar bak kebakaran jenggot hingga merasa perlu meminta perlindungan Kapolri bahkan Presiden? Penyidik harus bertanggung jawab, polisi harus bertanggung jawab dalam hal ini. Makanya saya minta perlindungan hukum kepada Kapolri dan juga kepada Presiden Indonesia. Makanya saya minta perlindungan hukum kepada Kapolri dan juga kepada Presiden Indonesia. Saya khawatirkan kasus ini bisa terjadi direkayasa. Nanti adik-adik wartawan bisa melihat langsung CCTV-nya seperti apa. CCTV yang akan berbicarakan daripada kita ngomong-ngomong gini, wah pembelaan enggak. Saya ngomong enggak di pihak manapun, yang jelas saya ngomong berdasarkan faktanya. Jadi kalau CCTV nanti juga akan banyak bicara. Saya pinginnya pihak polisian yang udah ngambil CCTV sebar juga dong seperti dia menyebarkan BAP, ya kan? Sebar juga supaya fakta terbuka. Sebar juga dong seperti dia menyebarkan BAP, ya kan? Sebar juga supaya fakta terbuka.